Apa yang kamu pikirkan ketika hujan turun? Udara jadi sejuk, sumber air terisi lagi, dan tidurmu akan semakin nyenyak. Pernahkah kamu membayangkan apa jadinya jika hujan turun selama 365 hari tanpa henti? Yang sejuk jadi dingin, sumber air meluap. Dan apakah kamu yakin tidurmu masih bisa nyenyak? Lalu bagaimana kalau hujan benar-benar turun sepanjang tahun? Ayo, yuk kita bongkar. Perjalanan air hujan memanglah tidak singkat. Dimulai dari butiran air yang menguap ke atmosfer. Butiran air ini berasal dari laut, sungai, dan danau menguap karena suhu panas di bumi. Bergabung di langit dan menjadi gumpalan awan. Semakin tinggi suhu bumi, maka semakin cepat pula proses penguapan. Uap air yang berada di atmosfer kemudian dipecah menjadi embun, lalu pada akhirnya jatuh kembali ke bumi. Air hujan yang jatuh memberi manfaat tentunya. Seluruh makhluk hidup dan ekosistemnya sangat membutuhkan air. Tapi semua hal yang terlalu banyak justru tak baik, bukan? Ketika musim penghujan tiba, intensitas curah hujan otomatis meningkat karena menerima asupan air lebih banyak dari biasanya. Area resapan dan penampungan air, baik itu sungai, waduk, hingga bendungan air bekerja lebih keras dari sebelumnya. Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang normal, tentu akan baik-baik saja. Namun sayangnya, hujan sepanjang tahun layaknya seorang anak yang dicekoki air segalon. Tidak memberimu ruang untuk bernapas. Hanya menelan dan meneguk tanpa jeda. Untuk negara beriklim tropis, hujan terlalu lama akan merusak pesona negara ini. Ya, hujan sepanjang hari berarti hari tanpa matahari. Tak ada matahari, kamu tidak akan merasakan nikmatnya berenang di laut atau hanya sekedar berjemur di pantai. Kamu juga tidak bisa snorkeling, apalagi menyelam bersama biota laut yang lucu dan menggemaskan. Perlahan kamu akan lupa kapan terakhir kali kamu memakai baju renangmu. Rencana liburanmu yang indah kini cuma sebatas payung dan jas hujan. Bayangkan saja, hujan deras turun setiap hari. Aku tahu yang ada di benak kamu adalah banjir. Tapi apakah kamu bisa memikirkan seberapa buruk banjir bisa terjadi? Banjir tak hanya merendam rumahmu. Sebuah banjir bandang dapat menyapu bersih lingkungan tempat tinggalmu. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada bulan Januari hingga Februari tahun 2021, curah hujan tinggi di Jakarta mencapai 226 mm per hari, membuat Jakarta dikepung oleh hujan deras. Hal ini membuat air laut pasang. Selain itu, air hujan yang jatuh di wilayah Jabodetabek justru bermuara di Jakarta. Jika hujan mengguyur Jakarta sepanjang Januari hingga November, lebih dari 30.000 RT akan tergenang. Beberapa di antaranya bahkan akan terendam dan tenggelam. Lalu kemana warga Jakarta bisa mengungsi?
Normalnya, protokol saat terjadi banjir adalah pergi ke tempat yang lebih tinggi. Tempat ini dianggap lebih aman dibanding dataran rendah. Tapi tidak seaman itu juga, Bedikers. Bencana lain menantimu di sana. Iya, longsoran air. Semua hujan lebat yang berlangsung terus-menerus ini membuat tanah menjadi longsor. Seperti 11 titik longsor yang tersebar di Kecamatan Ciracas, Kramat Jati, Jatinegara, Cipayung, dan Pasar Rebo. Hujan sepanjang tahun akan membuat hidupmu repot. Ini bukan lagi tentang tubuhmu yang basah kuyup atau membersihkan lumpur dari sepatu kesayanganmu. Kamu harus siap dengan segala konsekuensinya, bukan hanya bagi lingkunganmu, melainkan juga bagi tubuh dan mental kamu. Banyak hujan, tentu banyak air untuk diminum. Namun kamu harus memilah air hujan dengan hati-hati. Sebab air hujan yang jatuh ke bumi sudah tak bersih lagi. Ia bercampur dengan berbagai zat yang tentu saja dapat berbahaya bagi tubuhmu. Hujan yang sangat deras tentu menyulitkan sinar matahari untuk menyentuh kulitmu. Perlahan, kamu akan kekurangan vitamin D alami. Jalan satu-satunya hanya dengan membeli kapsul vitamin di apotik. Lantas, apakah itu cukup? Kemudian orang-orang akan mulai menderita dan mengalami depresi karena kurangnya sinar matahari. Tentu saja ini akan membuat mental kamu menurun, membuat tubuhmu semakin rentan terkena penyakit. Konsekuensi lain adalah berkurangnya oksigen di udara. Hujan lebat membuat udara penuh dengan air, sehingga hanya tersisa sedikit ruang untuk oksigen. Manusia akan semakin sulit bernapas dan akan lebih buruk lagi bagi penderita asma. Selain itu, tumbuhan tak mampu lagi memproduksi oksigen karena kehilangan sinar matahari. Tanah yang mengandung banyak air tidak memiliki tempat bagi oksigen. Erosi air akan membuka akar, membuat pohon serta tanaman menjadi tidak stabil. Tanaman pun akan musnah dan tenggelam. Ini dapat menjadi cikal bakal bencana selanjutnya, yaitu kelaparan. Lalu, dengan semua cerita yang tidak menyenangkan ini, apakah tidak ada yang dapat kita lakukan?